Selamat bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kali ini kita akan membahas berbagai macam hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kopi. Berbagai macam penyakit yang sering menyerang kopi yaitu jamur, serangga, dan cacing. Oke, para pemirsa, kita juga sering menemukan pohon kopi yang mati seperti ini. Ini biasanya yang seperti ini terserang oleh cacing di akarnya, sehingga mengganggu daripada pertumbuhan atau distribusi hara tanaman ini, menyebabkan tanaman ini mati secara perlahan. Di sini juga ada. Ini sangat menular lewat tanah. Cacing ini ukurannya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, menyerang akar dengan mengisap sari-sari di akar tanaman kopi. Oke, para pemirsa, ini contoh batang yang sudah sakit. Ini sudah bisa dipastikan ini akan mati. Ini penyebabnya bisa karena akarnya terserang cacing atau nematoda, atau bisa dia terserang jamur, atau bisa juga terserang ada ulat di batang. Itu tiga itu perkiraan penyebabnya. Ini namanya kanker batang. Kanker ini sudah menyerang lama, menyebabkan batang ini mati. Cirinya adalah dia pecah seperti ini. Nih, pecah. Di sini kayunya melapuk atau bisa menjadi lunak dan menyebabkan kematian pada batang kopi. Ini terserang akibat kebun yang lembab, terlalu banyak pakai herbisida, dan juga kurang unsur hara. Ini dipenuhi jamur biasanya. Ini kalau dicium ada aroma khas jamur. Untuk mengatasi hal ini bisa kita dengan menjaga lingkungan kebun tetap bersih, sehat, mengurangi penggunaan herbisida, dan juga yang sudah tersang bisa kita atasi dengan fungisida. Berbagai macam merek ada di pasaran. Ini tampak batang ini mati. Sepertinya ini bisa kena kanker ataupun terserang akarnya. Ini sudah pasti mati. Sangat mudah sekali untuk diroboh. Oke, terlihat akarnya. Akarnya kering. Akarnya kering. Ini jamur yang menyerang akar. Terlihat ini kering, akarnya kering, berarti sudah mati. Ini akibat jamur. Terlihat batang yang mati, kemudian kita robohkan sangat mudah sekali. Ternyata ini akarnya sudah terserang jamur. Ini akar ini menghitam. Ini jamur. Jamur sangat menular kepada yang lainnya. Ini pencegahannya bisa kita buat diisolasi, ini dibakar ataupun ini dilubang setengah meter sekeliling biar tidak menular ke akar yang di sebelahnya. Ini akarnya terserang jamur, jadi sudah busuk akar-akar ini. Kopista ini kita lihat ada ranting yang menguning. Dia lokalisir, artinya hanya ranting ini yang kuning, sementara ranting yang lain masih tetap hijau. Ini menandakan bahwa penyakitnya bukan berasal dari akar ataupun dari batang. Artinya ranting inilah yang terkena penyakit. Apakah ini jamur
ataukah ini ada hama penyakitnya, kita harus memeriksa secara teliti untuk dapat mengatasi dari penyakit ini. Oke, terlihat ini ada yang terserang. Di sini sudah kulitnya sudah coklat, tidak hijau. Ini artinya sudah mati. Ini terinfeksi, sepertinya hama penggerek. Ini bekas lukanya. Ini hama penggerek ini hampir sama dengan PBKO, hama PBKO. Besar-besarnya agak lebih besar dikit, namun lebih panjang. Ini akan menyedot cairan ranting ini sehingga dia bisa mati. Oke, kalau kita perhatikan, ini kita belah. Nah, kita lihat ini gabusnya sudah kering. Ini terinfeksi oleh penggerek batang, yang mana penggerek ini menginfeksi, melukai melalui sini, kemudian cairan di dalam ini dihisap, mengakibatkan ini kering. Ini sudah tampak kering sekeliling, dan terhambatnya nutrisi ke ranting ini, dan ranting ini mati. Inilah hama penggerek ranting yang memiliki ukuran berkisar antara 2,5 hingga 4 mm. Ada berwarna coklat dan ada berwarna hitam. Buah kopi ini ada yang kuning, ada yang hitam. Ini sudah bisa dipastikan yang hitam dan yang kuning ini kena penyakit. Ini bisa karena PBKO atau hama bubuk kopi. Bisa juga dia karena penyakit jamur. Namun sepertinya ini kena PBKO. Boleh dilihat yang kuning. Ini sudah tampak ada lubang. Sama ini pun begitu. Ini ada lubang. Ini juga begitu, ada lubang. Ini nanti akan rontok atau menghitam. Ini karena PBKO. Ini PBKO. Jadi seperti ini. Jadi dia terserang semenjak dia masih kecil sudah terserang. Ini sudah kelihatan nih lubangnya ada 2. Inilah PBKO. Bisa menyebabkan kerontokan buah ini hingga 80% rontok. PBKO. Jadi menghisap cairan daripada buah kopi. Ketika cairannya sudah habis, maka buahnya menguning ataupun langsung rontok. Ini yang hijau-hijau ini pun sudah nampak ada yang kena. Di ujung-ujungnya ini sudah ada lubang. Ini juga sepertinya kena PBKO, karena kalau kita ambil, dia sudah bolongnya besar. Seperti ini, kopong. Sudah tidak ada lagi bijinya. Ini kena PBKO, semua bolong. Bolongnya sudah besar. Nih. Jadi bisa dipastikan ini kena PBKO yang hitam-hitam dan kuning. Penggerek buah kopi. Oke pemirsa, ini kita lihat, ini yang pecah. Pecah buah ini adalah penyakit fisiologis akibat cuaca, yang mana ini kopi
habis kekurangan air, tiba-tiba kelebihan air. Kira-kira seperti itu, maka menyebabkan buah kopi ini pecah dan rontok. Ini serangannya juga sangat mengganggu, tapi tidak seberat serangan PBKO. Oke, para pemirsa, ini adalah penyakit juga pada daun kopi. Ini namanya bercak daun. Bercak daun ini menyerang tanaman kopi. Ini juga karena jamur. Dilihat di belakang ini, oranye warna jamurnya. Ini mengganggu tanaman kopi apabila serangannya terlalu banyak serangannya. Oke, para kubista, ini terlihat batang yang ini terserang kutu, namanya kutu hijau, yang mana dia memenuhi ranting dan buah ini, dan buah tertutup oleh jelaga hitam seperti ini. Ini mengakibatkan bisa menyebabkan ranting ini mati dan buah ini bisa rontok. Ini kutunya seperti ini. Dia tidak berpindah. Namun di sini ada yang berjalan-jalan ini. Ini memanfaatkan cairan daripada kutu-kutu ini yang mereka konsumsi. Jadi yang dinamakan kutunya ini. Ini nih. Dia berdiam saja, tidak berpindah. Nih. Ini. Nah. Ini diatasi dengan insektisida untuk kutu-kutuan. Bisa dibeli banyak di pasaran. Ini relatif mudah untuk mengatasinya dibandingkan dengan hama PBKO. Oke. Kutu ini bisa menyebabkan timbulnya jelaga hitam yang disebabkan oleh jamur yang menutup ke seluruh permukaan daun dan ranting serta buah, mengakibatkan fotosintesis terhambat. Hal ini akan menyebabkan daun, ranting, dan buah kering dan mati. Serangga yang biasa menyerang berikutnya adalah ulat. Ada beberapa macam ulat yang biasa menyerang tanaman kopi dengan tipe-tipe serangan yang berbeda. Ulat pada batang berasal dari ngengat yang menempelkan telurnya atau menyuntikkan telurnya pada batang. Untuk mengatasi hama ini adalah penyemprotan insektisida baik untuk ngengat ataupun untuk ulat. Oke, para kubista, ini ada satu ranting yang mati. Ini namanya mati ranting. Mati ranting ini pada umumnya disebabkan oleh jamur yang biasa dikenal dengan namanya jamur upas. Ini yang dimaksud dengan jamur upas, ini warnanya putih seperti ini. Putih pada ranting ini. Ini jamur sangat menular. Jadinya mati seperti ini. Ini harus dimusnahkan. Sangat menular. Dengan kita sentuh, kemudian kita nyentuh yang lain, itu bisa kena. Bisa kena angin, bisa kena hujan, penularan. Dan ini agak rontok buahnya, tidak seberapa. Ini juga PBKO-nya banyak. Seperti ini. Ini karena cuaca yang lembab, hujan terus, mengakibatkan penyakit ini mudah sekali berkembang biak. Untuk pengatasan dari penyakit ini, jamur upas itu memakai fungisida. Merek-mereknya banyak di pasaran, mulai dari Antrakol, Mancozeb, Ridomil, dan sebagainya. Pencegahan, kalau seperti ini sudah tidak bisa
terobati lagi. Jamur ini dapat menyebabkan kematian pada batang atau ranting yang terserang. Untuk mengatasi penyakit ini adalah dengan fungisida atau dengan cara memotong dahan yang terserang kemudian memusnahkannya. Itulah beberapa macam penyakit yang sering menyerang tanaman kopi. Kita hendaknya mengenal berbagai macam penyakit tanaman kopi ini agar kita dapat mengambil tindakan untuk pencegahan dan pengobatan. Baik, para kopista, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.